Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Zulfikar Effect. Di video kali ini saya ingin sharing tentang cara trading atau alasan saya sell ya di pair GBP CAD ya. Ini alasan saya sell menggunakan technical BBMA ya. Buat teman-teman yang belum mengerti sama sekali tentang BBMA, silahkan tonton video fungsi Bollinger Band dan MA yang telah saya buat dan saya taruh di deskripsi ya. Oke, jangan lupa juga di subscribe, like, dan share ke teman-teman agar sama-sama membangun channel ini dan sama-sama terbantu pastinya. Oke, di sini saya akan sharing ya kenapa alasan saya sell di pair GBP CAD ya. Untuk jenis day trader seperti saya ini, seorang day trader yang pertama sekali yang harus dilihat itu adalah di day one ya. Nah, di dewan semua berada di dalam keadaan downtrendnya dan ini adalah candle momentum dan dia telah membuat re-entry di area MA5 MA10 high ya. Karena telah membuat re-entry dan saya tergolong masuknya agak telat, tapi nggak apa-apa, kita tahu dia mau bergerak kemana. Dia mau bergerak melanjutkan perjalanan sell atau mau naik ke atas ya. Pertama-tama setelah kita mengenal pasti tren keadaan downtrend di daily ya, kemudian kita lihat di H4 fokus kepada setup re-entry di H4 ya. Di H4 juga berlaku yang sama, ini adalah candle momentum ya. Di sini saya tanda ini adalah candle momentum yang close melepasi low BB dan MA ya. Kemudian step kedua setelah kita mengenal ini momentum, kita akan melihat adanya re-entry di area MA5, MA10 high dan mid BB ya. Karena keadaan sedang menurun ke bawah seperti ini ya, keadaannya menurun ke bawah. Bukan keadaan sideways ya. Pastikan dalam keadaan trending. Jika sudah melihat momentum adalah sinyal, kemudian lihat di bagian re-entry, turunkan ke time frame H1 dan lihat apa yang terjadi. Nah, semua di H1 jika keadaan seperti ini, semua juga dalam keadaan downtrend di H1 dan dia naik koreksi di area mid BB beserta ada MA50 yang dia tidak breakout ke atas ya. Misalnya dia break kemari, maka terjadilah batal. Makanya selalu saya menaruh SL ya di area ini. Kadang-kadang nggak terpantau, jadi walaupun kena SL ya kita setidaknya nggak MC ya. Dan semua perjalanan ini dimulai dari ekstrim, kemudian adanya TP wajib. Sorry, waduh ketekan ya, nggak apa. Di sini ada TP wajib ya, TP wajib. Kemudian dia buat MSV-nya kecil aja. Lalu dilanjutkan dengan CSAK, ini CSAK ya. Kemudian dia tidak membuat area entry, dia langsung membuat area re-entry mid BB dikarenakan re-entry ini adalah re-entry H4 ya. Makanya dia strong karena re-entry H4. Nah, jika nanti candle ini close tidak melepasi, tidak membuat momentum, maka kita akan TP. Artinya dia akan kemungkinan sideways lagi. Kalau kita mau melihat di M15 juga kondisinya sama. Di sini saya memasang sell limit ya tadi. Sell limit dan dua sell limit ini tidak diambil guys. Ya, dia sudah membuat komplit di M15. Ya, di sini ada ekstrim, bahkan double ekstrim lagi ya. Sehingga saya sell limit di area ini karena tidak ada trigger atau tidak diambil, saya memulai sell instan ketika membuat CS arah baru. Kemudian dia naik membuat re-entry dan re-entry ini secara bersamaan juga MHV ya. Kemudian dia buat lagi dan lagi saya tambah di area ini. Kenapa? Karena sudah ada konfirmasi yang komplit di H4 dan H1 ya. Oke teman-teman. Di sini juga saya membuat SL dan TP. Di sini area TP saya agak jauh ya. Karena saya targetnya agak jauh, cuman itu untuk secara tak terpantau saja. Jika saya pantau, mungkin akan TP secara manual jika kira-kira sudah nggak yakin. Setidaknya setelah mengenal indikator dan fungsinya dari BMM ini, kita tahu di mana SL kita
di mana TP kita sudah tahu ya guys, kita setidaknya bisa menganalisa lah. Nah, kalau melihat dari daily ini masih agak turun jauh ya, baru berlaku re-entry pertama setelah momentum. Oke, saat yang sama juga di H4 juga berlaku re-entry pertama setelah momentum, setelah dia perjalanan ekstrim. Oke. Nah, di H1 sudah close dan tidak membuat momentum. Kita lihat keadaan M15. M15 masih membuat momentum. Jika seperti ini, kemungkinannya dia akan tetap naik, kemudian dia turun lagi selama belum ada candle yang close di atas NBB. Oke teman-teman, semoga bermanfaat ya. Bagi pemula silahkan dipelajari step-step dan pemahamannya dari dasar di link deskripsi ya, yang insya Allah nantinya akan saya lengkapi sampai komplit tentang trading manual menggunakan BPMI ini. Di sini juga saya ada sell goal ya, sell goalnya kecepatan. Di sini saya sell goal juga, dan seharusnya di candle retest ini baru entry ya, namun saya kecepatan. Nah di sini juga sama ya, kejadiannya adalah hari entry ya. Di sini kita lihat ini adalah hari entry H4. Kita lihat lagi di H1 juga membentuk ekstrim ya. Kalau ini ekstrim, nah, ini jika terjadi candle close melepasi top BB harusnya cut loss. Untuk jaga-jaga karena ketiduran atau apa, saya pasang SL. Oke, di saat yang sama M15 juga sedang membuat perlengkapan ekstrim ya. Ini goal lah yang tadi GBP chart. Oke, semoga bermanfaat, tetap semangat dan gaspol. Salam profit. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke teman-teman. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit.